Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evili Kasel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, sedunia, seret, dan salam semesta. Di kesempatan kali ini gue akan share cara flash Oppo F5 Pro dengan tipe CPH 1727 atau bisa juga untuk Oppo F5 dengan tipe CPH 1723 ya. Jadi kedua tipe itu bisa menggunakan file dan tutorial ini. Cuma beda dikit lah, ada step test pointnya gitu. Oke. So let's begin, mari kita mulai. Nah, untuk Oppo F5 Pro atau F5 yang kondisi boot loop atau stuck logo atau masih bisa masuk ke recovery, gue saranin kalian flashnya menggunakan SD card aja tanpa komputer. Jadi lebih minim resiko dan lebih gampang. Caranya gue sertakan link cardnya ada di kanan atas layar atau di deskripsi. Tapi kalau misalkan HP Oppo F5 Pro atau F5 lu udah terlanjur mati total atau nggak bisa masuk ke recovery, berarti cara flashnya harus menggunakan PC seperti yang akan gue jelaskan di video ini. Oke, let's begin, mari kita mulai. Hal pertama yang harus kalian siapkan adalah kalian harus bongkar Oppo F5 atau F5 Pro-nya sampai terlihat motherboard atau mesin PCB-nya ya. Jadi di sini kita flash menggunakan SP Flash Tool dengan metode test point. Sebenarnya tanpa test point juga mungkin bisa ya, mungkin bisa lu coba aja tanpa test point, volume up dan volume down lalu colok ke PC menggunakan kabel USB. Kalau misalkan berhasil ya selamat, kalau misalkan gagal berarti wajib test point gitu, oke. Nah, untuk filenya kalian bisa download di deskripsi. Gue udah sertakan juga linknya ada di deskripsi. Nanti akan diarahkan ke artikel evilikasel.com dan kalian download firmware Oppo F5 Pro CPH 1727, bisa juga untuk Oppo F5 CPH 1723. Cara downloadnya juga udah gue jelasin di artikel, kalian tinggal ikutin aja stepnya, klik link download ya, pokoknya kalian ikutin. Lalu download semua file yang kita butuhkan, yaitu firmware, dan kedua adalah Keycom MTK drivers, dan ketiga SP Flash Tool V5, dan terakhir adalah MTK Out Bypass. Oke, setelah kalian download keempat file yang gue sebutkan tadi, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ada 4 file, formatnya RAR. Selanjutnya kalian ekstrak satu persatu ya dengan cara klik kanan pilih ekstrak here, dan passwordnya perhatikan passwordnya evilikasel.com pakai huruf kecil semua. Dan gue nggak mau ada yang komentar, bang passwordnya apa, padahal udah gue jelasin, masih aja nanya gitu ya, bikin gue kesel. Oke, selanjutnya kita klik OK dan tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nah, ukuran filenya itu lumayan besar, sekitar 2,2 GB, tapi masih terbilang kecil dibanding dengan link download di channel sebelah ya. Kalau channel sebelah ukuran filenya lebih besar, dan file yang gue ini udah gue kompres sekecil mungkin. Jadi lebih family friendly ya, lebih user friendly, jadi nggak boros kuota dan lebih gampang gitu downloadnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah firmware diekstrak, maka hasil firmwarenya akan seperti ini. Ada folder CPH 1723 dan CPH 1727. Oke, ini dalam foldernya seperti ini. Sebentar, oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita ekstrak juga semua filenya, termasuk MTK Out Bypass dan Keycom MTK driver. SP Flash Tool V5 nya juga diekstrak. Caranya sama kayak tadi ya. Nanti akan menghasilkan beberapa folder dan file seperti ini. Oke, selanjutnya kita install Keycom driversnya dengan cara klik kanan pilih Run as Administrator lalu install hingga selesai. Klik next aja. Di sini gue udah install, jadi nggak perlu gue praktekin lagi. Oke, selanjutnya sebelum kalian ekstrak pastikan udah disable antivirus atau matiin antivirus pada Windowsnya dulu ya. Cara matiinnya kalian cek aja link cardnya ada di kanan atas layar. Di sini gue udah matiin, jadi nggak muncul notif. Kalau misalkan belum dimatiin nanti muncul notif dan MTK Out Bypassnya akan otomatis terhapus karena dianggap virus sama Windows. Oke, selanjutnya setelah seperti ini kita buka folder SP Flash Tool hasil ekstrak tadi dan kita jalankan Flash Tool exe. Nah, ini dia ada file namanya Flash Tool application atau exe. Kita klik kanan pilih Run as Administrator, klik yes dan tunggu sampai SP Flash Tool-nya terbuka. Oke, motherfuckers, di sini SP Flash Tool-nya udah terbuka seperti ini. Oke, selanjutnya pada bagian download agen pastikan diisi dengan MTK all-in-one-da.bin ya. Oke, biarkan default seperti ini, dan selanjutnya pada scatter loading file kita klik tombol close lalu kita arahkan ke firmware Oppo F5 atau F5 Pro hasil ekstrak tadi ya, CPH 1723, CPH 1727. Oke, karena tadi gue ekstraknya di dalam folder download lalu compressed. Nah, di sini ada folder CPH 1723 dan CPH 1727. Kita buka aja lalu kita pilih yang Android Scatter ya. Di sini ada MT6763 Android Scatter, formatnya teks dokumen. Kita klik open dan tunggu sampai proses loadingnya selesai. Oke, di sini proses loadingnya udah selesai, dan selanjutnya misalkan HP Oppo F5 atau F5 Pro lu masih muncul logo atau masih masuk ke menu, gue saranin kalian hilangkan centang pada preloadernya. Tapi kalau misalkan udah terlanjur mati total atau misalkan lu yakin nih ini filenya cocok kok CPH sekian-sekian,
Kalau misalkan lu yakin ya lu centang juga nggak apa-apa. Jadi intinya preloader ini hukumnya opsional, sunnah, nggak wajib dicentang, boleh dicentang, boleh enggak gitu. Oke. Selanjutnya setelah seperti ini kita buka folder MTK Out Bypass. Oh ya, pastikan Keycom-nya udah terinstall ya, tadi udah gue sebut. Selanjutnya kita install juga yang namanya libUSB. Nah, di sini di dalam folder MTK Bypass Ref 3 ada folder libUSB, kita install, klik kanan pilih run as administrator, klik yes dan tunggu sampai terbuka. Kita klik next aja, kita klik I accept, next aja dan install hingga selesai. Oke, di sini muncul launch filter, kita klik finish. Lalu install a device filter. Nah, sampai tahap ini kita siapkan HP Oppo F5 atau F5 Pro-nya. Jadi posisi HP Oppo F5 dan F5 Pro-nya mati dan terpasang baterai ya. Siapkan pinset dan pastikan titik test pointnya itu udah terlihat. Jadi titik test pointnya ada di belakang mesin ya, di belakang mesin, di belakang LCD. Jadi kalian posisikan senyaman mungkin, cari posisi ternyaman. Kalau menurut gue paling nyaman tuh kayak gini ya. Jadi kita tatakin, kita balik mesinnya. Yang penting fleksibelnya itu terhubung ya. Jadi gue peringatkan ya, yang fleksibel yang wajib terhubung adalah fleksibel baterai dan fleksibel USB. Jadi kalau misalkan fleksibel LCD nggak terhubung nggak masalah, yang penting baterai dan USB-nya terhubung. Selanjutnya kalian cari posisi paling nyaman, saran gue nyamannya kayak gini, dan kita hubungkan titik test point menggunakan pinset dan gambar test pointnya kayak gini ya. Untuk CPH 1727 kayak gini, tapi untuk CPH 1723 itu beda lagi, beda dikit doang sih ya, beda dikit doang test pointnya, lokasi test pointnya. Oke, selanjutnya setelah kalian hubungkan menggunakan pinset dan pastikan baterai terhubung, sambil kalian colok kabel USB ya. Jadi posisi pinset itu terhubung ke titik test point dan ke besi apa aja, ground, yang penting besi. Sambil kalian hubungkan ke PC menggunakan kabel USB dan pastikan titik test pointnya itu nggak putus ya. Nah, maka akan terdeteksi sebagai MediaTek atau preloader atau MTK driver di bagian deskripsi pada libUSB-nya. Selanjutnya kalian cepat-cepat klik tombol drivers yang muncul dan langsung klik tombol install gitu ya. Nah, setelah berhasil diinstal maka di remove a device filter akan muncul MediaTek di deskripsi seperti ini, yang artinya driver filternya udah berhasil terinstall. Nah, setelah berhasil terinstall kalian lepas lagi titik test point kabel USB-nya dan kita lepas dulu soket baterai Oppo F5 atau F5 Pro-nya. Oke, selanjutnya setelah berhasil terinstall libUSB-nya dan filternya, kita jalankan MTK Out Bypass ya. Di sini ada MTK Bypass. Kita klik kanan pilih Run as Administrator, klik yes dan tunggu sampai MTK tool-nya terbuka. Oke, di sini MTK Out Bypass toolnya udah terbuka seperti ini. Sebentar, ini akan gue. Oke, seperti ini aja ya. Dan libUSB-nya kita minimize juga nggak masalah. Oke, selanjutnya pada MTK tool bypass toolnya kita klik tombol bypass. Lalu kita ulangin lagi proses test point kayak tadi ya. Nah, ini muncul error karena gue nggak ada HP-nya ya. Kalau misalkan gue ada HP-nya mungkin nggak error karena terinstall MediaTek driver. Sebagai contoh aja ya, kita klik tombol bypass lalu muncul waiting for USB born. Kalian hubungkan lagi titik test point kayak tadi ya, seperti ini. Jadi posisi mesinnya terbalik dan terpasang soket baterai dan soket USB. Kalian hubungkan titik test point lalu hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Nanti akan terdeteksi MediaTek atau preloader atau MTK kayak tadi, dan proses bypassnya akan berjalan secara otomatis ya. Jadi proses bypassnya akan berjalan secara otomatis seperti ini dan muncul protected disable, yang artinya kalian udah berhasil melakukan bypass outnya. Oke, jadi seperti ini dan muncul tulisan now you can be used any flash tool or dongle, yang artinya sekarang lu udah bisa melakukan flash menggunakan SP flash tool atau dongle gitu ya. Oke, selanjutnya setelah berhasil terbypass seperti ini, MTK Out Bypass toolnya kita minimize dulu aja, kita abaikan. Selanjutnya fokus lagi ke SP flash tool. Nah, pastikan optionnya masih kayak gini ya. Jadi yang di unchecklist preloader itu juga sunnah hukumnya opsional. Selanjutnya kita ke tab option. Sebenarnya tab option ini juga opsional sih ya, boleh dilakuin boleh enggak. Boleh kalian langsung klik tombol download juga boleh. Tapi kita cek dulu aja ke tab option dan pastikan di bagian connection. Nah, di sini ada connection. Kalian rubah UART dan COM-nya itu sesuaikan pada COM MediaTek yang muncul. Misalkan di sini MediaTek COM-nya COM 5. Jadi kalian pilih di bagian COM portnya COM 5 juga. Pada baud rate-nya kita pilih yang paling atas ya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung
driver yang muncul di bagian port ini ya, bisa MediaTek atau preloader atau MTK. COM-nya kalian samain, kalau misalkan COM 5 ya berarti di COM portnya COM 5 juga gitu. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Dan selanjutnya tab optionnya kita close aja, nggak masalah. Lalu kita klik tombol download, dan pertama merah, terus ungu, terus kuning. Kalian tunggu aja dan pastikan nggak putus koneksi antara HP dengan PC, nggak putus koneksi. Jadi posisi terdeteksi preloader atau MTK atau MediaTek, kalian diemin aja, jangan dipegang-pegang biar nggak putus koneksi dan biar nggak mati di tengah jalan gitu. Oke, jadi tunggu proses flashnya selesai, dan sampai selesai muncul tulisan download oke, checklist berwarna hijau pada SP Flash Tool. Selanjutnya kalian lepas kabel USB dari HP Oppo F5 atau F5 Pro nya, dan pasang ulang soket-soketnya, pasang ulang mesinnya, dan nyalakan seperti biasa. Selamat, kalian udah berhasil melakukan proses flash Oppo F5 atau F5 Pro dengan tipe CPH 1723 atau CPH 1727 dari gue, Evil Kasel. Kalau masih ada yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share, bacot.